Mata ajaib Watashi bisa mendeteksi modus cowok. Kamu cantik banget sih. Dasar modus. Masih gombal biar Watashi lulus. Watashi nggak ada waktu untuk cowok gombal. Watashi butuh bukti nyata. Ini bukti kerelaan aku buat kamu. Saya tuh pikir Watashi gampang dimodusin. Watashi manfaatin kamu. Kamu royal banget. Fix, cewek ini masuk jebakanku. Wah, cantik banget tuh cewek. Bisa kali bebet jadi pacar. Sama Watashi di PT Tabula Balet, nilainya naik. Watashi untung besar. Bisa aku manfaatin nih kecantikan sama uang. Di rumah kamu ada orang nggak? Modusnya jijik banget. Nggak ada nih, rumah Watashi kosong. Yes, masuk perangkap. Mewah juga rumahnya. Kalau nikah, rumah ini bakal jadi milikku juga. Jadi kita ngapain nih di sini? Iya, kita PDKT dong. Kalau mau kita PDKT, harus kasih Watashi lambo, perhiasan, sama uang. Kasih aja lah. Toh, kalau kami nikah, semua saham dari hartanya juga jadi milikku. Mau aja Watashi tipu, habis ini kamu Watashi campakin. Sorry ya, Watashi nggak mau PDKT sama kamu. Watashi mau nikah sama cowok lain. Kok gitu sih? Aku udah ngasih semuanya loh buat kamu. Ya bodo amat, udah ya Watashi mau pergi. Bye. Gue cuma balasanku. Aku pun minta bantuan temanku buat balas dendam. Hai, aku suka sama kamu. Mau nggak ikut party sama aku nanti di lamar ini? Ditunggu ya. Jalan buka City Jos. Datangin ah. Tenang kamu. Siapa kalian? Bukannya di tempat mani pedi. Wah, kok cewek lain? Arah mana? Oh, jadi ini perangkap. Watashi jebak balik ah. Mbak, mau mani pedi gratis nggak? Datang aja ke alamat ini. Dijamin hasilnya slay. Ih, mau. Akhirnya Watashi jebak mereka pakai cewek lain. Terus, saya dicilok. Halo Pak Polisi, ada cewek dicilok di Jalan Bukasiti Jos. Tolong cepetan ya Pak. Watashi laporin ke polisi deh atas kasus pencilokan. Mata ajaib Watashi bisa melihat gaji orang-orang. Kalau gitu, Watashi tinggal sama ayah aja. Watashi diminta milih mau tinggal sama siapa, makanya pilih ayah yang gajinya gede. Gak nyesel Watashi pilih ayah. Buat makan 1,3 juta. Buat lain-lain 1,5. Ibu, Ara, ibu kangen sama kamu, nak. Watashi juga kangen sama ibu. Ibu lagi ngitung apa? Biasalah, pengeluaran. Ibu kan udah ngajarin kamu nabung sama investasi. Nggak perlu. Nabung itu cuma buat orang miskin. Lagian gaji kecil, sosokan mau investasi. Tabungan sama investasi itu penting. Lihat aja nanti. Ayah, masa ada 10 paket datang hari ini? Paket ayah semua itu. Ayah beli paket sebanyak itu? Cuma habis 10 juta kok. 10 juta? Emang ayah nggak nabung? Ya buat apa? Lagian kan bulan depan dapat segitu lagi. Ibu kan ngajarin buat nabung sama investasi ya? Itu kan dulu. Sekarang mah ya bebas. Nggak diatur-atur sama ibumu lagi. Ngapain lagi kamu sih? Mau rujuk? Gak usah GR. Aku kesini karena diminta Ara. Nggak mungkin Ara minta itu ke kamu. Ara tuh khawatir kamu boros. Kamu masih ada cicilan mobil sama kredit kan? Hah, gajiku itu lebih gede. Aku lebih kaya. Wajar kebutuhan aku lebih banyak daripada kamu. Mau tinggal sama ibu aja? Ya udah, pergi aja sana. Hidup miskin bareng ibumu. Ayah ngapain di sini? Ayah meminjam uang ke ibu kamu. Perasaan gaji ayah masih sama. Ngapain kamu kesini? Aku minjam uang 10 juta. Kartu kredit sama cicilan penunggak. Makanya jaminnya gaya. Memang gajinya gede. Watashi hentiin waktu buat ngeliat foto Watashi pacaran dari dekat. Nah, kalau gini kan jadi estetik fotonya. Watashi ngelakuin gini karena disuruh ayah ngelapor kalau Kak Aura pacaran. Ara, awasi Kak Aura. Segera lapor ke ayah kalau dia pacaran. Kenapa harus awasi dan lapor ya? Ya karena ayah belum izinin dia pacaran. Oke deh, siap. Biar lebih panas fotonya. Kamu lupa ya? Kalau aku juga bisa kaki bunsin. Ara, keluarga Watashi kan bisa kaki bunsin semua. Loh,
Kok kamu jadi ada di sana, sayang? Tadi didorong adikku, makanya jadi jauh. Terus kayaknya kamu amnesia singkat deh. Hah? Tutup mulut kamu ya. Jangan ganggu kakak pacaran dan jangan bilang ke ayah. Ambil aja deh, soalnya uang jajan dari ayah kan dikit. Oke deh, rahasia aman. Aura kemana sih? Udah beberapa bulan ini nggak pulang. Ara, lihat hasil kebohongan kamu sama ayah karena kamu nggak lapor. Aura, ke kami, Dun. Kakak Arginya mana? Dia ninggalin aku dan gak mau tanggung jawab. Tapi ini tuh anak kamu, Arga. Tapi aku nggak peduli. Sekarang kamu paham kan? Kenapa ayah minta kamu awasin kakak kamu? Maafin Watashi ya. Jangan marahin Ara ya. Aku yang minta dia tutup mulut. Maaf ya, Watashi nyesel nurutin kemauan Kak Aura. Aku juga minta maaf ya. Aku egois, gak nurutin aturan ayah. Sekarang udah nyesel banget kamu minta maaf. Ya kan kalau awal namanya pendaftaran ya. Kalau yang gak terima, aku siap kok besarin anak ini sendirian. Kalian anak-anak ayah. Ayah maafin. Semua orang pasti pernah salah. Yang penting kalian berani ngakuin kesalahan. Andai aja keadaan bisa kembali semula. Bisa. Ayah punya solusi. Gimana caranya ya? Dengan memutar waktu. Oh iya, Watashi baru ingat kalau Watashi bisa muter waktu juga. Siram pria itu. Watashi bisa dengar bisikan goib. Tolong! Siapa di sana? Awalnya hanya minta tolong. Sampai ambil HP-nya. Watashi awalnya nggak mau nurutin. Aduh, lututku! Mbak nggak apa-apa. Mau diobatin nggak lukanya di rumah saya? Tampar dan kabur. Boleh deh, Mas. Duduk dulu aja, Mbak. Aduh, lu kenapa sih? Sial banget dudukin jarum pentul. Aku nggak mau sial lagi karena nggak dengerin bisikan goib. Loh, kamu kan waktu itu. Fitnah dia. Aku hamil anak kamu, Mas. Hamil? Dia siapanya kamu? Katanya kamu jomblo. Sumpah, aku cuma pernah ketemu sama dia sekali. Kita putus. Susul wanita itu. Sebentar, ada yang mau Watashi jelasin. Jelasin apa lagi? Watashi ngelakuin ini karena ngedenger bisikan goib. Kalau Watashi nggak ngelakuin, nanti Watashi kena sial. Kok sama? Saya juga denger. Rampok rumahnya Topan. Kamu denger nggak? Iya, rampok rumahnya Topan. Buat apa kita disuruh maling rumah dia? Udah ikutin aja, daripada kena sial. Buka pintu lemari. Ada orang. Makasih ya. Sebenarnya saya yang ngomong sama kalian lewat telepati. Kok kamu bisa di sini? Dia culik aku untuk dijual ke luar negeri. Ngobrolnya nanti aja. Kita harus kabur sekarang. Eits, mau kemana kalian? Sial. Padahal tinggal sedikit lagi. Siap marah. Watashi otomatis tidur. Sayang. Wah, dia tidur. Yes, menang. Kok Watashi tiba-tiba ketiduran lagi? Dulu Watashi juga pernah kayak gini. Aduh, bisa nggak sih pelan-pelan? Sayang, kamu mau tidur? Sayang, berapa lama Watashi tidur? Watashi nggak boleh marah, nanti ketiduran lagi. Sayang, Watashi berapa lama tidur? Kamu udah bangun? Tadi kamu tidur 1 jam. 1 jam lama juga. Maaf ya, kamu pasti nggak enak bangunin Watashi. Tapi lain kali nggak bangunin aja. Yaudah, yuk pulang. Sejak itu, Watashi nahan amarah. Tapi masalahnya, pacar Watashi makin nyebelin. Sekarangnya sayang. Lain kali, buang sampahnya di tempat sampah aja ya, ganteng. Dia nggak marah. Sekarang jam 3 sore. Nggak enak masakan kamu. Asin. Apa? Kamu bilang nggak enak? Kurang ajar. Jam 4. Ara, Watashi tidur 1 jam lagi. Ada yang nggak beres. Pacar Watashi mana? Makasih banyak mbah. Jepitannya manjur. Pacar saya nggak marah-marah lagi. Aku capek dimarahin pacarku terus-terusan. Aku pun minta bantuan dukun biar pacarku berhenti marah. Pakaikan jepitan rambut ini ke pacarmu. Setiap dia marah, dia akan tertidur selama 1 jam. Pantesan Watashi suka tiba-tiba tidur. Ternyata gara-gara
Cepetan ini. Nih, Watashi balikin. Watashi nggak butuh. Waduh, ketahuan dia pasti bakal ngamuk. Sayang, aku bisa jelasin. Watashi nggak marah kok. Maaf ya sayang, harusnya Watashi ngerti kalau kamu tuh capek dimarahin terus. Maafin aku juga ya. Aishiteru! Si cantik ngagetin aja. Ara, kamu bilang Watashi cantik. Enggak. Kata siapa? Rambut biru ini bisa bikin Watashi dengan suara hati. Ini semua karena Watashi capek nebak-nebak isi hatinya. Sayang, Aishiteru. Arigato. Aishiteru so much. Arigato so much. Dia nggak pernah nunjukin ekspresi apapun selama pacaran sama Watashi. Masalahnya Watashi jadi nggak tahu perasaan dia gimana sama Watashi. Astaga sayang, gomen-gomen. Ini dokumen kamu penting nggak? Penting. Gawat, Watashi bantu print ulang ya. Jangan marah. Gak apa-apa. Nggak apa-apa apanya. Nggak apa gimana? Sayang! Watashi sampai nemuin ilmuwan terjenius buat konsultasi soal Abi. Jadi gitu papi. Watashi kudu piye? Hai ya. Konsultasi cinta itu bukan keilmuan loh. Tapi nggak apa-apa. Kamu tenang. Papi punya cara. Kamu baca aja isi hatinya. Emang bisa? Gimana caranya? Nah, rambut kamu itu udah papi kasih air ajaib. Siapapun yang kamu sentuh akan terdengar suara hatinya. Anjay, keren papi. Makasih. Mwah. Sekarang saatnya moment of truth. Bongkar perasaan Abi sesungguhnya. Uhuy. Sayang, udah lama nunggu Watashi ya? Ngapain sih Ara tiba-tiba sweet gini? Aku kan jadi grogi. Dasar cowok gengsian. I love you, Abi. Dasar cegil, love you too Ara. Apa sih dari kemarin gitu mulu? Ya deh iya, nggak apa-apa kok nggak ngomong langsung. Dalam hati juga boleh. Maksud kamu? Aduh, kenapa sih Ara tiba-tiba sweet gini? Aku kan jadi grogi. Cie yang grogi gara-gara aku. Kamu kok bisa baca isi hatiku? Hah? Enggak? Kata siapa? Ara, serius deh. Kamu tuh jangan cengengesan mulu. Nanti aku bingung cara nanggapin kamu tuh gimana. Tanggapin Watashi kayak gini aja terus. Apapun yang kamu rasain, ungkapin aja ke Watashi. Jangan nyembunyiin apapun dari Watashi ya. Akhirnya kamu udah gak tahan ya sama sikap cuekku. Maaf ya udah bikin kamu salah paham. Esteru Ara. Yeay, Aishiteru juga.